Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Nah, kembali lagi kita belajar mengenai turunan. Nah, di sini adalah bagian menentukan nilai stasioner serta jenisnya. Di sini ada bantuan gambar ya untuk bisa lebih memahami. Nah, ini sketsanya. Kalau titik balik maksimum tuh gambarannya kurang lebih kayak gini. Ini di sini titiknya. Karena puncaknya ada di atas, itu namanya maksimum. Lalu ini untuk titik balik minimum. Karena puncaknya ada di bawah, berarti dia namanya minimum. Nah, ini adalah titik belok. Titik belok maksudnya apa sih? Kayak gini. Dia tadinya kan naik. Nah, pada saat nyampe di sini harusnya kan dia turun ya. Kayak yang ini kan. Udah nyampe di atas, dia turun. Tapi kalau di sini udah nyampe di atas ini, dia malah tetap naik lagi. Nah, ini namanya belok. Sama halnya untuk yang ini juga. Di sini dia udah turun, pada saat udah nyampe di sini, kalau gambar yang nomor 2 kan dia naik ya, habis turun dia naik. Nah, di sini dia habis turun dan nyampe titik sini bukannya naik, dia malah turun lagi. Nah, ini juga namanya titik belok juga. Oke. Nah, di sini adalah tinjauan menurut rumus ya. Pertama, untuk yang titik balik maksimum atau nilai stasioner maksimumnya, di sini turunan sama dengan 0. Nanti kita cari faktorin gitu ya, dapat x-nya. Lalu kalau misalnya kita buat yang garis bilangan, berubah tanda dia dari positif ke negatif. Maksudnya seperti ini ya, dari plus ketemu negatif. Lalu berikutnya lagi ada tambahan, jika diturunkan 2 kali nilainya lebih kecil daripada 0, berarti dia namanya titik balik maksimum. Sekarang yang titik balik minimum. Kalau misalnya yang pertama pasti sama semua, pasti turunan pertama 0 ya, ini kan juga sama ya, ini juga sama. Nah, di poin kedua, turunannya itu kalau misalnya diuji coba dalam garis bilangan berubah tanda dari negatif jadi positif. Nah, itu baru ada nilai stasioner minimum. Atau kalau misalnya diturunin 2 kali dan kita uji coba masukin nilai x yang tadi kita udah dapat ya, yang hasil pemfaktoran, nilainya lebih besar daripada 0, berarti dia titik balik minimum. Lalu kita ke yang poin 3. Nah, di sini yang sama ya, yang tadi saya bilang turunan pertama 0, lalu nanti difaktorin dapat nilai x-nya. Dan yang di poin kedua bedanya gini, kalau misalnya kita uji coba ya, nilainya nggak berubah tanda. Maksudnya ini cuma contoh doang ya. Kalau misalnya di sini minus, pas diuji coba daerah sini minus juga. Nah, itu berarti dia titik belok ya. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin di gambar ini ya, berarti dia naik, berarti ini kalau diuji coba dia plus dan berikutnya dia minus ya, karena dia turun. Lalu kalau yang ini berarti dia turun dulu, berarti ini minus, dan ini naik berarti dia plus. Tapi kalau misalnya titik belok, berarti yang ini kan naik nih, plus. Selanjutnya dia uji coba berikutnya plus lagi di intervalnya. Itu. Yang ini berarti minus, berikutnya minus lagi. Karena sama-sama turun. Dan kalau misalnya di turunan keduanya kita masukin nilai x-nya, nilainya sama dengan 0, berarti dia udah pasti titik belok. Ya. Biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Nah, di contoh soal yang A, yang ini ya. Berarti ini kita turunin dulu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 12x kuadrat. Lalu kita faktorin, karena ini kan nilainya pasti f aksen itu sama dengan 0 ya. Jadi ini kita faktorin, ini sama-sama ada x pangkat 2, ini saya keluarin x pangkat 2. Lalu ini ada 4 sama 12, saya bisa faktorin 4. Dan yang ini dapatlah ini x pangkat 1 min 3. Oke, gampang kan? Ini berarti kita dapat nilai x yang 1 adalah yang ini, itu berarti 0. Kalau yang ini berarti nilai x-nya sama dengan 3. Ya. Nah, kita uji coba dalam garis bilangan. Berarti ini ada 0, ini ada 3. Ya kan? Nah, di sini saya uji coba misalnya angka 1. Di sini saya masukin 4 kali 1 dikurang 12.
berarti hasilnya negatif kan. Lalu kalau saya uji coba min 1, kita masukin dalam sini ya, 4 dikali min 1 dipangkat 3 berarti tetap min 4. Lalu ini min 12 dikali min 1 kuadrat, berarti min 1 dikuadrat kan tetap nilainya positif ya. Positif diketemu negatif tetap negatif kan. Nah di sini min 4 dikurang 12 pasti hasilnya negatif dong ya. Paham? Sekarang kita uji coba yang 3 di sini. Nah, di sini saya pakai 4. Jadi di sini 4 dikali 4 pangkat 3 dikurang 12 kali 4 dikuadrat 16 ya. Nah, ini kita pakai kalkulator aja biar cepet. Dapat hasilnya positif 64 ya. Berarti ini positif. Nah, ditinjau dari yang poin B ini berarti dia memenuhi syarat yang ini ya. Karena nggak berubah tanda di sini min sama min. Oke, berarti yang 0 ini dia harusnya titik belok. Atau kalau misalnya kita mau uji turunan kedua boleh juga. Berarti kita uji coba turunan kedua. Sebelumnya kita berarti turunin dulu yang ini ya. 4x pangkat 3 diturunin jadinya 12x kuadrat dikurang ini jadinya 24x. Nah, untuk berikutnya waktu kita mau masukin sini nih ya, sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar dari 0, apa nilai yang kita masukin? Nah, nilai yang kita masukin itu adalah x ini. Oke. Jadi yang hasil pemfaktoran di pertama. Jadi ini saya masukin 0. Jadi di sini 12 kali 0 dikurang 24 kali 0, hasilnya tetap 0. Dan ini sama dengan, berarti itu membuktikan bahwa memang dia titik belok ya. Jadi ini yang x-nya 0, di situ dia belok. Lalu kalau misalnya kita masukin nilai 3, berarti di sini 12 dikali 9 dikurang 24 kali 3 dan hasilnya adalah 36. Nah, kalau misalnya kita lihat ini nilainya yang lebih besar daripada 0 kan, 36 ini. Berarti kalau misalnya x-nya 3 terjadi yang namanya titik balik minimum. Yang ini tadi titik belok ya berarti. Nah, kita udah dapat cuma variabel x, belum nilai y. Nilai y itu apanya nanti? Nah, nilai y itu adalah nilai stasionernya. Oke. Untuk mendapatkan nilai y, kita masukin dalam persamaan paling pertama atau persamaan soal ya. Jadi ini saya cari f yang 0 dulu, berarti di sini 0 pangkat 4 dikurang 4 kali 0 pangkat 3, hasilnya tetap 0 ya. Jadi dapat koordinatnya x-nya 0, y-nya 0, dan dia adalah jenisnya titik belok. Oke. Lalu untuk yang nilainya 3, jadi di sini 3 di pangkat 4 dikurang 4 dikali 3 pangkat 3, dapat di sini minus 27 ya. Dan berarti koordinatnya adalah x-nya 3, y-nya min 27, dan ini namanya titik minimumnya. Jadi ini stasioner yang jenisnya minimum ya. Di bagian B sekarang berarti ini kita turunin dulu, dapatlah x pangkat 2 min 4x plus 3 ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya saya faktorin dapatnya adalah x min 3 dengan x min 1 ya. Berarti ini ada x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 1. Nah, ini saya uji coba dalam garis bilangan dulu. Berarti ini ada 1, ini ada 3. Saya uji coba 0 dulu. 0 dikurang 0 tambah 3 berarti positif. Nah, di sini saya uji coba pakai angka 2. Masukinnya dalam yang persamaan turunan ya. Jadi sini 4 dikurang 8
berarti dia minus 4. Ditambah 3 minus 1 berarti nilainya minus ya. Nah, di sini saya uji coba pakai 4. Berarti nanti ini 16 dikurang 16 berarti 0. Ditambah 3 berarti positif. Nah, di sini udah ketahuan berarti plus min plus. Berarti ini nggak ada nilai belok ya. Berarti yang ini grafiknya kurang lebih plus ketemu min, berarti ini naik, turun, naik. Berarti yang satu ini nanti untuk mendapatkan nilai stasioner maksimum, dan untuk yang 3 ini untuk mendapatkan nilai stasioner yang minimum ya. Yuk kita masukin lagi coba ya ke dalam uji coba turunan kedua. Berarti ini turunan pertamanya saya turunin lagi 2x min 4. Lalu kita masukin ya dalam yang x nya kalau misalnya 1, berarti di sini 2 kali 1 ya, 2 dikurang 4 yaitu min 2. Lalu saya masukin lagi yang nilainya 3. Jadi sini 2 kali 3 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2 ya. Nah, di sini kelihatan ya, ini minus 2 nih. Berarti dia lebih kecil dari 0. Benar ya, dia titik balik maksimum kan? Ya, tuh. Lalu untuk yang ini lebih besar daripada 0. Yang ini ya, berarti benar ya yang tadi saya bilang pertama, dia titik balik minimum. Oke. Nah, ini sebenarnya baru koordinat x sih ya, yang ini. Kita belum dapat koordinat y-nya. Untuk mendapatkan nilai y-nya, kita harus masukin dalam persamaan awal. Jadi di sini f1 dulu ya, saya masukin. Jadi nanti ini sepertiga, 1 pangkat 3 tetap 1 dikurang, dapat hasil perhitungan yaitu min 2 2/3. Lalu kalau misalnya kita masukin yang 3, jadi di sini sepertiga dikali, jadi hasilnya minus 4. Nah, dari dua koordinat ini x, y, dapat koordinat di sini ya, 1, min 2 2/3, dan dapat juga 3, min 4. Berarti ini jenisnya adalah titik maksimum, dan yang ini adalah titik minimum. Nah, berikutnya ini ada soal latihan, kalian cobain ya. Ya, sekian materi dari kami. Semoga kalian memahami dengan baik, dan terima kasih sudah belajar bersama di channel kami. Ingat untuk subscribe, comment, and like, dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa, dadah.